Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Afdila Maharani. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengaruh belanja online terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Kalian pasti sudah nggak asing lagi dengan belanja online kan? Cukup buka Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop di ponsel. Pilih barang yang diinginkan, bayar, dan tinggal tunggu paketnya datang ke rumah. Praktis, mudah, dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tapi pernah nggak teman-teman kepikiran, di balik kemudahan berbelanja online itu, ada jutaan pelaku usaha kecil yang kehidupannya ikut berubah. Ada yang justru makin berkembang pesat, ada juga yang merasa tertekan karena persaingan yang makin ketat. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap studi kasus tentang pengaruh belanja online terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Mulai dari pengertian, contoh nyata, dampak positif, dampak negatif, data dan fakta, peran pemerintah sampai solusinya. Jadi simak terus ya, jangan sampai kelewatan. UMKM, masa depan Anda ke depan akan lebih baik. Kita akan mendukung perkembangan UMKM dengan lebih serius, termasuk menjaga pasar dan ikut mempromosikan sebisa mungkin. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita kenalan dulu sama dua istilah penting ini. Pertama, UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah. Contohnya banyak banget, mulai dari warung makan, toko baju, usaha keripik rumahan, salon kecantikan, hingga pengrajin batik dan anyaman. Mungkin terlihat kecil, tapi jangan salah, UMKM punya peran yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dan berkontribusi sekitar 61,9% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Kedua, e-commerce atau belanja online. E-commerce adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet atau platform digital. Di Indonesia, platform yang paling populer antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan TikTok Shop yang belakangan ini makin diminati terutama oleh generasi muda. Kehadiran e-commerce membawa perubahan besar. Kalau dulu berjualan harus punya toko fisik, sekarang cukup dengan foto produk yang menarik dan koneksi internet. Produk sudah bisa dijual ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu studi kasus nyata. Kita ambil contoh seorang pelaku UMKM bernama Bu Sari, seorang ibu rumah tangga sekaligus pengusaha keripik singkong rumahan yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Usahanya sudah berjalan sejak tahun 2015. Awal merintis usaha, Bu Sari hanya bermodal peralatan sederhana dan bahan baku singkong dari kebun sendiri. Setiap harinya, ia memproduksi keripik secara manual bersama suaminya, tanpa karyawan tambahan. Pemasarannya pun sangat terbatas, hanya mengandalkan penjualan langsung ke tetangga, titip ke warung sekitar, dan sesekali berjualan di pasar lokal. Promosinya pun hanya dari mulut ke mulut. Kondisi seperti ini berlangsung bertahun-tahun. Usahanya tidak berkembang secara signifikan karena jangkauan pembelinya sangat terbatas. Hingga akhirnya pada tahun 2021, seorang keponakan Bu Sari yang masih kuliah menyarankan untuk mencoba berjualan secara online. Sebelum jualan online, kondisi Bu Sari bisa dibilang stagnan. Omsetnya hanya berkisar 1-2 juta per bulan. Stok keripik sering menumpuk karena pembelinya tidak banyak. Ia kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan modal dan jaringan pemasaran yang sempit. Setelah jualan online, segalanya berubah drastis. Dengan bantuan keponakannya, Bu Sari mulai membuka toko di Shopee dan secara rutin memposting foto produk ke Instagram. Ia belajar cara membuat foto produk yang menarik, menulis deskripsi yang informatif, dan memanfaatkan fitur promosi gratis dari platform. Hasilnya luar biasa, dalam waktu 3 bulan, pesanan sudah berdatangan dari berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, hingga Medan. Omsetnya melonjak drastis menjadi 8-10 juta per bulan. Karena kewalahan memenuhi pesanan sendirian, Bu Sari akhirnya merekrut 2 karyawan dari lingkungan sekitar rumahnya. Artinya, usahanya tidak hanya berkembang untuk dirinya sendiri, tapi juga membuka lapangan kerja baru bagi orang lain. Dari kisah Bu Sari, kita bisa melihat dengan jelas betapa besar pengaruh positif belanja online bagi UMKM. Berikut beberapa dampak positif yang paling terasa. Yang pertama, jangkauan pasar yang jauh lebih luas. Sebelum era digital, pelaku UMKM hanya bisa menjangkau
menjangkau pembeli di sekitar lokasi usahanya. Sekarang dengan platform online, produk UMKM bisa dijual ke seluruh penjuru Indonesia bahkan ke mancanegara. Ini adalah peluang yang luar biasa besar yang tidak pernah ada sebelumnya. Kedua, peningkatan omset dan pendapatan. Dengan bertambahnya jumlah pembeli yang bisa dijangkau, secara otomatis omset dan pendapatan pelaku UMKM pun ikut meningkat. Banyak pelaku UMKM melaporkan kenaikan penghasilan yang signifikan setelah mulai berjualan secara online. Ketiga, biaya promosi yang jauh lebih hemat. Di era digital, promosi bisa dilakukan secara gratis melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Cukup dengan konten yang menarik dan strategi yang tepat, produk sudah bisa dikenal oleh ribuan hingga jutaan orang tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Keempat, toko buka 24 jam tanpa henti. Berbeda dengan toko fisik yang punya jam operasional terbatas, toko online bisa melayani pembeli kapan saja, bahkan saat pembelinya sedang tidur. Sekalipun, ia membuat peluang terjadinya transaksi menjadi jauh lebih besar. Kelima, efisiensi biaya operasional. Tidak perlu sewa toko, tidak perlu bayar listrik untuk etalase, dan banyak proses bisnis yang menjadi lebih cepat dan efisien berkat teknologi digital. Penghematan ini bisa digunakan untuk mengembangkan kualitas produk atau menambah kapasitas produksi. Keenam, membuka lapangan kerja baru. Ketika usaha UMKM berkembang karena masuk ke dunia online, secara otomatis kebutuhan tenaga kerja pun meningkat. Ini berdampak positif bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Namun, di balik semua peluang itu, kita juga harus jujur bahwa ada tantangan nyata yang dihadapi pelaku UMKM ketika masuk ke dunia digital. Yang pertama, keterbatasan literasi digital. Tidak semua pelaku UMKM, terutama yang sudah berusia lanjut, mampu mengoperasikan platform online dengan baik, membuat toko, mengelola pesanan, membalas chat pembeli, hingga membuat konten promosi yang menarik. Semua itu membutuhkan kemampuan digital yang tidak semua orang miliki. Kedua, persaingan yang semakin ketat. Di platform online, produk UMKM lokal harus bersaing dengan ribuan bahkan jutaan penjual lain. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak produk impor dari luar negeri, terutama dari Cina, yang masuk dengan harga yang jauh lebih murah. Ini menjadi ancaman serius bagi pelaku UMKM yang tidak mampu bersaing dari sisi harga. Ketiga, masalah logistik dan ongkos kirim. Di daerah-daerah terpencil atau pelosok, layanan pengiriman masih sangat terbatas dan mahal. Ongkos kirim yang tinggi seringkali membuat harga akhir produk menjadi tidak kompetitif di mata pembeli. Keempat, resiko penipuan dan keamanan data. Beberapa pelaku UMKM pernah mengalami penipuan dari pembeli nakal, seperti kasus retur barang yang tidak jujur atau pembayaran yang bermasalah. Selain itu, keamanan data pribadi penjual dan pembeli juga masih menjadi kekhawatiran di era digital ini. Kelima, ketidakmerataan akses internet. Masih banyak banget wilayah di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini membuat peluang digitalisasi UMKM belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan untuk mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Di antaranya ada program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang mendorong masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk lokal dari UMKM dalam negeri. Ada juga program pelatihan dan pendampingan digital yang diselenggarakan oleh Kemenkop UMKM, Kemenkominfo, dan berbagai lembaga lainnya secara gratis untuk pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga memperluas program KUR atau Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah agar pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah juga aktif menjalankan commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya agar UMKM bisa mendapatkan akses promosi dan pelatihan secara gratis. Solusi dan rekomendasinya, berdasarkan berbagai tantangan yang ada, berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan agar UMKM bisa berkembang lebih optimal. Pertama,
aktif mengikuti pelatihan digital yang banyak tersedia secara gratis, baik dari pemerintah maupun komunitas online. Kedua, belajar membuat konten promosi yang menarik, foto produk yang bagus, video singkat di TikTok, dan deskripsi produk yang jelas bisa sangat meningkatkan kepercayaan dan minat pembeli. Ketiga, tonjolkan keunikan produk lokal. Di tengah persaingan dengan produk impor, keunikan dan keaslian produk lokal justru menjadi nilai jual tersendiri yang tidak dimiliki produk luar. Keempat, manfaatkan berbagai fitur promosi gratis yang disediakan platform seperti voucher, flash sale, dan subsidi ongkir. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa belanja online membawa pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Di satu sisi, belanja online yang membuka peluang yang luar biasa luas, mulai dari perluasan jangkauan pasar, peningkatan omset, efisiensi biaya, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Di sisi lain, ada tantangan nyata yang harus dihadapi dengan serius, mulai dari keterbatasan literasi digital, persaingan ketat dengan produk impor, hingga masalah infrastruktur di daerah terpencil. Namun, satu hal yang pasti, kunci utama agar UMKM bisa bertahan dan berkembang di era digital ini adalah kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan terus berinovasi. Demikian studi kasus yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh belanja online terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus mendukung produk-produk UMKM lokal ya, karena dengan membeli produk lokal, kita semua turut berkontribusi dalam membangun dan memajukan perekonomian Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.